Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melintasi maut bersama Kristus menuju hidup abadi. Hidup lestari dan bahagia menjadi dambaan setiap orang, baik dalam hidup pribadi, dalam keluarga, kelompok umat beragama, dan masyarakat. Umumnya orang memahami hidup bahagia dalam arti terhindar atau bebas dari penyakit, kemiskinan, kebodohan, serta iri hati, cemburu, kebencian, dendam, dan permusuhan. Untuk berbahagia dan bertahan lama, orang berusaha untuk tetap sehat, berkecukupan, bahkan berkelimpahan, berpendidikan, rukun dan bersaudara, serta memiliki banyak kenalan dan sahabat, baik di dunia maya atau online, maupun di dunia nyata atau offline. Saudara terkasih, bacaan kitab suci hari ini melukiskan bahwa di dunia nyata, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, ada banyak jalan yang ditawarkan. Ada para penguasa dunia fana yang menawarkan jalan instan dengan kemudahan dan hasil nyata di depan mata. Jalan ini sungguh menggiurkan, dan banyak orang tak banyak berpikir dengan cepat-cepat masuk persekutuan dan persahabatan dengan para penguasa dunia ini. Di lain pihak, Musa sebagai orang yang berpengalaman langsung dengan para penguasa dunia ini telah merasakan sendiri bahwa jalan mereka memang membawa nikmat yang bertahan seumur penguasa. Penguasa berganti, maka kebijakan berubah. Janji mereka tidak memberi jaminan yang lestari. Ketika ia mati, buyarlah segala rencananya. Karena itu celakalah orang yang mengandalkan manusia. Musa mengajak kaum Israel agar memilih jalan Tuhan. Dialah penguasa hidup yang sebenarnya. Tuhan tidak hanya membebaskan manusia dari kesulitan dan penindasan, lebih dari itu, Ia berkuasa memberi kekuatan dan harapan untuk bisa melintasi kesulitan dan mencapai kebahagiaan di seberang kesulitan hidup. Ia memberi kekuatan dan harapan melalui hukum yang diberikannya. Dengan hukum, Tuhan melindungi manusia dari kebodohan dan membesarkan hati serta meneguhkan harapan dalam penderitaan. Di jalan hukum dan perintah Tuhan, umat akan selalu terberkati dan mampu membangun masa depan.
Bersama Tuhan orang memiliki masa depan. Jalan hukum adalah kebenaran dan keadilan yang membawa hikmat dan nikmat. Saudara-saudariku terkasih, sebagai Musa baru, Tuhan Yesus menuntun para murid untuk mengenal jalan Tuhan melalui perjalanan hidupnya bersama mereka. Dia bagaikan biji gandum dari surga yang jatuh ke tanah dan bersedia mati untuk menghasilkan buah hidup abadi di atas bumi manusia. Jatuh ke tanah berarti meninggalkan kesetaraan dengan Bapa dan Roh Kudus dan menjadi manusia. Ini adalah proses yang menyakitkan dan penuh resiko, namun membawa harapan besar bagi masa depan. Harapan dengan sendirinya menuntut pengorbanan hari ini untuk panenan besok. Siapa tidak berani berkorban, ia hanya berakhir dalam nikmat sehari. Hari ini tidak ada tuaian untuk hari esok. Bersatu dengan Yesus dalam jalan salibnya, setiap orang mendapat kuasa harapan untuk bangkit bersama Dia, baik dalam mengatasi masalah di dunia fana ini, tetapi teristimewa melintasi sengsara dan maut untuk bangkit menuai hidup abadi dan memasuki kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.